Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Mari senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya ya. Membersamai teman-teman semuanya dalam sesi terapi langit ya, terapi langit. Dan salah satu metode terapi langit ini adalah terapi Al-Qur'an yang insya Allah akan sangat bermanfaat. Minimal membersihkan hati kita dari penyakit hati. Kemudian membersihkan dari penyakit ain, dari gangguan sihir, gangguan jin. Baik jin khodam, jin nasab, kemudian jin qorin, dan jin jenis lainnya. Jadi nama-nama jin ini banyak ya. Banyak jenis jin yang ada di sekitar kita. Jin ini berasal dari kata ijtinan yang artinya tidak terlihat, tidak nampak. Kita tidak bisa melihat mereka tetapi mereka melihat kita. Nah, jika ada di antara kita yang bisa melihat mereka, maka ini ada kemungkinan besar kita sudah dimasuki oleh jin. Ada di dalam diri kita gangguan jin. Begitu ya. Sehingga kita bisa melihat ya jin karena ada gangguan jin yang ada di dalam diri kita. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat dari beliau. Ya. Teman-teman yang berbahagia, insya Allah kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran ya, sekitar 20 menit lagi. Seperti biasa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya teman-teman yang baru saja bergabung. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ya menyimak terapi ini. Kita mempraktekkan terapi Al-Quran. Karena Al-Quran ini kalau memang hati kita bersih ya, hati kita ini hati yang selamat, qalbun salim, ini tentu kita akan merasa nikmat di dalam mendengarkan ayat-ayat Allah. Walaupun suara kita fales ya, walaupun suara kita mohon maaf agak sedikit cempreng gitu ya, agak sedikit serak-serak basah. Tetapi siapapun yang melantunkan Al-Quran, walaupun nadanya masih kacau, kita masih belajar, maka tetap indah teman-teman, tetap indah ya. Karena Al-Quran ini nama lainnya adalah syifa ya, asyifa ini sebagai sebuah penyembuh. Penyembuh yang insya Allah bisa menyembuhkan atas izin Allah berbagai macam penyakit ya, penyakit kronis, penyakit hati, penyakit karena gangguan jin, gangguan sihir dan lain sebagainya. Teman-teman yang berbahagia ya, ini berbahagia beneran nggak ini? Jangan-jangan banyak yang sedih malam hari ini. Jadi kesedihan ini sebetulnya penyebabnya itu satu teman-teman. Penyebab kesedihan itu bukan karena kurang duit, bukan karena banyak hutang, bukan karena dicuekin suami, bukan karena suaminya selingkuh, bukan karena suaminya nggak ngasih nafkah dan seterusnya dan seterusnya. Kesedihan bukan karena itu, walaupun teman-teman sedang mengalami itu. Tetapi itu bukan penyebab kesedihan. Ya. Kalau kita memahami diri kita, kita mengenali diri kita mengenali Allah, ya, kita memahami alam semesta ini. Ya, salah setting Kak Haura, salah setting ini gambarnya belum sempat saya rubah. Ya, jadi terapinya jam 6.15 belum sempat saya rubah. Jam 20.30. Ya, 20.30. Tadi lagi buru-buru soalnya. Teman-teman, sumber kesedihan, akar kesedihan itu bukan karena kurang duit. Ya, banyak orang yang tidak punya duit itu tetap bahagia loh. Benar nggak? Ada teman-teman mungkin ada ya di sekitar kita mengenal orang yang dia kayaknya nggak punya duit, tetapi kok kelihatannya wajahnya itu ya sumringah kalau istilah Jawanya.
sumringah, terus kemudian dia kelihatan bahagia, ya kan? Mohon cek teman-teman sinyalnya apakah putus-putus? Putus-putus? Apakah suaranya lancar? Atau jaringannya lancar atau putus-putus? Mohon komentarnya teman-teman biar saya bisa cek jaringan. Ya, ini ada komentar aman ya? Aman, berarti teman-teman sudah mulai ada gangguan tuh. Kita lanjutkan ya. Jadi ada orang di sekitar kita, teman-teman. Ya, banyaklah di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh. Ada orang yang tempat tinggalnya sederhana, bahkan bangunannya itu bukan bangunan permanen. Ya kan? Bangunannya semi permanen atau bahkan dari bambu. Tapi kelihatan dari wajahnya itu kalau istilah Jawa sumringah, bahagia, selalu fresh, menyenangkan. Ini kenapa gitu? Ada orang yang sudah lama belum mendapatkan pasangan, tetapi kelihatan terlihat bahagia. Gitu. Oke, silakan teman-teman sambil curhat nggak apa-apa ya. Insya Allah saya sambil baca nih. Saya baca curhatan teman-teman. Baru mulai Kak Ocha. Jadi ada orang yang misalkan dia punya masalah yang begitu berat, tetapi terlihat pancaran wajahnya itu seolah biasa. Nah, iya banyak reaksi-reaksi aneh ya. Belum mulai udah nyium bau nggak enak. Ini saya sudah mandi loh teman-teman loh. Jangan-jangan dikira saya belum mandi itu. Aromanya sampai ke situ. Insya Allah saya udah mandi ya. Tadi maghrib. Nah teman-teman, maka sumber kebahagiaan itu bukan karena banyak uang. Sumber kebahagiaan itu bukan karena banyak uang, bukan karena kasih sayang suami. Ya. Ya, yang putus-putus, yuk bacakan Al-Fatihah. Yuk diruqyah dulu. Diruqyah dulu HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, tiupkan ke handphone. Sembur handphonenya. Ya. Bisa loh ngeruqyah handphone itu bisa. Meruqyah benda mati itu bisa. Karena benda mati bisa terkena yang namanya penyakit ain. Gitu. Wah ini topiknya jadi loncat-loncat. Kita sedang membahas kebahagiaan loh. Nggak apa-apa ya. Karena ini banyak yang jaringannya nge-lag. Jaringannya error. Kita bisa meruqyah handphone, bisa meruqyah mobil, bisa meruqyah motor yang rumahnya mungkin sering bocor gentengnya. Ya, yang tiba-tiba kerannya rusak, sedikit-sedikit rusak begitu, keramiknya jebol dan seterusnya, maka itu bisa diruqyah. Kendaraannya sering lecet-lecet, sebentar kecelakaan, coba diruqyah. Motor baru diservis kemarin, tiba-tiba udah mogok, coba diruqyah. Itu bisa jadi karena penyakit ain. Begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan fokus bahagia. 15 menit lagi kita terapi Al-Quran. Jadi teman-teman, banyak orang di sekitar kita kelihatannya nggak punya uang, rumahnya sederhana, hidupnya mungkin sebatang kara, tetapi terlihat dari wajahnya bahagia. Karena, ya, kenapa orang tidak bahagia? Karena satu hal teman-teman, akar masalahnya satu, yaitu dia tidak mendekati Allah dan tidak merasa Allah dekat dengannya. Begitu. Ya. Jadi kita kalau merasa sedih, pasti kita tidak sedang dekat dengan Allah atau menjauh dari Allah dan kita merasa Allah jauh dari kita. Itu teman-teman. Itu sudah pasti itu, sudah pasti. Ya. Jadi jangan ngeyel. Enggak kok, jangan ngeyel, pasti itu penyebabnya. Ya, jadi oh ya Kak Joshua, banyak yang lihat rumahku ada yang nggak beres. Oke, nanti bisa ikut ini ya, Kak Joshua bisa ikut terapinya, nanti handphonenya dikeraskan saja. Nanti kita bantu bersihkan rumah Kak Joshua dari barangkali ada gangguan makhluk halus, ya, makhluk halus dan makhluk kasar, gitu ya. Oke, masih 15 menit lagi Kak, 15 menit lagi kita terapi Al-Quran. Siapkan air teman-teman ya, yang baru saja bergabung, ada yang belum kenal saya, ya, ada yang belum kenal saya izin memperkenalkan diri. Panggil saya Coach Mufti ya, panggil saya Coach Mufti. Saya insya Allah bisa membantu teman-teman, ya, membantu teman-teman. Saya sebagai perantara saja teman-teman, yang membantu
itu adalah tetap Allah. Yang menolong teman-teman adalah Allah. Gitu. Kak Idris sejak ikut terapi selalu terkejut. Terkejutnya gimana, Kak? Tiba-tiba, mendadak. Nah, coba nanti dicek ya malam ini apakah ada reaksi atau tidak. Teman-teman yang belum dijawab pertanyaannya, mohon maaf, silakan di komentari lagi gitu ya. Saya tidak sengaja untuk tidak menjawab, tapi memang karena komentarnya banyak sekali. Jadi teman-teman, ayo kita kalau ingin bahagia, coba dekati Allah. Dekati Allah semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita nih. Kita mampunya seperti apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan segenap kemampuan kita. Ya. Ya, makhluk kasar seperti apa Kak Mimi? Makhluk kasar itu makhluk yang di sekitar kita yang memperlakukan kita secara kasar. Itu makhluk kasar tuh. Jadi kebahagiaan ini sebetulnya teman-teman bisa diraih walau banyak hutang, walau nggak punya uang, ya, walau misalkan dalam dirinya ada penyakit begitu. Nah, maka teman-teman, betapa banyak orang-orang di sekitar kita mereka punya uang tapi nggak bahagia. Ada ya? Ada orang punya uang tapi nggak bahagia, ya, bahkan bunuh diri. Orang-orang di Jepang itu mereka banyak pengusaha yang bunuh diri, teman-teman. Karena apa? Karena stres semuanya sudah dirasakan. Kebahagiaan itu sudah mereka rasakan. Mau jalan-jalan ke negara mana mereka bisa. Ya, mohon maaf, mau kumpul kebo dengan artis siapapun bisa mereka. Tapi pada akhirnya apa? Bunuh diri. Bunuh diri karena apa? Tidak bahagia, merasa semua kenikmatan itu sudah dirasakan. Teman-teman, ternyata Islam ini luar biasa. Luar biasanya apa? Kenapa kemudian Rasulullah sampaikan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini bagi penjara. Bagi orang-orang yang beriman, ya, dan bagai surga orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dunia ini bagaikan surga. Karena apa? Surga itu ya bebas, mau makan apapun tidak ada larangan ya. Makan babi boleh, terus kemudian makan ya sesuatu yang dilarang dalam Islam mereka boleh. Sementara di dalam agama kita, dalam keyakinan kita seolah seperti terpenjara nih. Ya kan? Makan ini nggak boleh, makan babi yang katanya itu daging paling enak loh. Ya, katanya gitu. Saya belum pernah nyicipin, ya. Tapi katanya begitu. Nah, kita banyak sekali batasan-batasan, ya. Batasan-batasan tidak boleh kumpul kebo, tidak boleh berzina, tidak boleh mabuk-mabukan dan seterusnya. Banyak kemudian larangan-larangan yang ternyata itu efeknya adalah justru membuat hidup kita sebetulnya justru merasakan kenikmatan walaupun seolah itu penjara. Begitu. Ya, yang putus-putus diruqyah dulu handphonenya. Yang putus-putus dibacakan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke handphonenya. Oke. Teman-teman yang mimpi buruk, terus kemudian yang merasakan reaksi setelah terapi ini, yuk lanjutkan terus, jangan berhenti. Kalau teman-teman berhenti, berarti setan itu sukses membuat teman-teman mundur, ya, mundur dari terapinya. Itu nanti akan malah semakin menjadi-jadi, itu ya gangguannya. Kalah saingan jualan, rezeki sudah diatur, sudah ditakar dan tidak akan tertukar. Banyakin istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau seandainya ada yang kemudian mengirim sihir, insya Allah kita akan hancur. Dengan bentengi dengan ayat kursi ya. Ayat kursi dibaca setiap selesai sholat fardu. Terus kemudian setelah sholat fardu dibaca ayat kursi. Kemudian pagi sore juga dibaca. Kemudian sebelum tidur. Sebelum tidur dibaca ayat kursi. Itu benteng dari berbagai macam gangguan sihir. Gitu. Nah ini kan ada kesaksian nih. Kak Neni Tesop. HP saya kalau sedang ikut live kadang nge-lag. Tapi saya istighfar langsung lancar lagi sinyalnya. Betul teman-teman. Karena handphone ini ya bisa terkena gangguan jin sinyalnya. Ya, jin itu bisa merusak
jin itu bisa merusak sinyal loh, bisa mengacaukan sinyal. Bahkan ada yang tidak percaya ya, ada yang tidak percaya. Ada yang kemudian ketawa-ketawa gitu kan, pernah hari gini masih percaya seperti itu gitu katanya. Ya, zaman modern itu tidak mengurangi peran jin. Jin itu tidak akan punah, tidak akan musnah. Teman-teman yang nggak percaya mungkin belum mengalami ya gangguan gaib gitu. Saya tidak bisa melihat kondisi Kak Joshua, ya. Saya tidak bisa melihat kondisi rumah. Kalau ada orang yang mengaku bisa melihat kondisi rumah ada penunggunya atau tidak, itu mereka dipastikan adalah dukun. Dukun dalam keyakinan kami, dalam iman kami, ini akan menghalangi kami masuk ke dalam surganya Allah kalau kita percaya dengan dukun. Ya, mungkin Kak Joshua karena non muslim ya. Nah, mungkin barangkali ada di antara kalangan Kak Joshua yang mungkin bisa membantu begitu. Nah, silakan. Tapi kalau saya sendiri tidak bisa melihat adanya gangguan jin atau tidak. Yang bisa kita lakukan adalah dengan melihat tanda-tandanya, ciri-cirinya begitu. Oke. Ayo mulai. Kita katanya masih ditunggu nih. Ada yang minta ditunggu tadi. Kita mulai ya. Kita mulai tapi kita awali dengan karena ini masih 7 menit lagi. Yuk kita awali dengan shaft ya. Terapi shaft. Siap Kak Yuda? Insya Allah nanti tetap istrinya tolong suruh mendengarkan ya. Diminta untuk mendengarkan terapi ini. Dikeraskan handphonenya kalau bisa istrinya supaya mendengarkan ayat-ayat yang akan nanti kita baca. Itu ya. Yuk kita terapi shaft dulu. Yang sedang sakit, yang istrinya sakit, yang suaminya sakit, yang orang tuanya sakit ada? Yang mungkin orang tuanya sedang menderita stroke, yang mungkin suaminya insomnia nggak bisa tidur, yang mungkin istrinya sedang vertigo, yang istrinya mungkin ya kena kanker kista dan divonis harus operasi, harus kemoterapi, harus macam-macam tuh. Ya, harus minum obat seumur hidup, yang kena HIV, ada teman-teman. Ya, pokoknya sakit apapun yuk kita mulai dengan terapi shaft ya. Terapi shaft dulu. Ada yang belum paham terapi shaft? Shaft ini spiritual emotional freedom technique ya. Saya izin mengambil ilmunya dari Ustadz Ahmad Faiz Zainuddin. Beliau yang kemudian mengembangkan teknik shaft ini ya. Nah, caranya adalah teman-teman menghafalkan titik-titiknya dulu. Titik-titiknya itu yang pertama ya, nggak apa-apa Kak Happy kalau telinganya bunyi, insya Allah nanti kita bantu. Cek medis dulu ya, barangkali ada gangguan. Biasanya terkait dengan ginjal tuh. Coba cek medis dulu. Saya tidak berani untuk memvonis mendiagnosa. Gitu ya. Kalau teman-teman sudah cek medis ternyata bersih sakitnya, baru kemudian silakan bisa konsultasi. Yuk hafalkan titik-titiknya di sini. Ya, kalau yang sudah hafal silakan langsung praktekkan saja. Pakai 2 jari ya. Seperti ini. Titik-titiknya ada 8. Ada versi yang 10, ada yang 12, ada yang 15. Ya, bahkan ada yang 18 titik. Saya ambil yang tengah-tengah, yaitu yang 8 titik. 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah ketiak. Ya, sudah hafal ya? Ya, sudah hafal. Jadi polanya ini titik-titik namanya titik SEFT, S-E-F-T. Spiritual Emotional Freedom Technique. Jadi teknik ini untuk membebaskan tekanan batin yang ada di dalam diri kita, ya, untuk membebaskan emosi yang kita tidak bisa mengendalikan emosi itu, menghilangkan stres, karena banyak penyakit, ya, banyak penyakit yang kemudian disebabkan karena faktor stres. Kak 25 foto bisa menjadi media tempat tinggal jin. Ya. Dasarnya apa? Pengalaman saya dari 2009 sudah membantu ribuan orang bebas penyakit, bebas masalah rumah tangga hanya sekedar menutup foto loh. Selesai masalahnya. Ya. Ya, foto keluarga, foto apapun yang makhluk bernyawa. Teman-teman insya Allah paham semua ya. Definisi makhluk bernyawa itu seperti apa. Gitu. Nah, silakan teman-teman titik-titiknya dihafalkan sambil kita ucapkan. Ucapannya adalah ya, tetap melibatkan Allah, melibatkan Tuhan. Kita terima keluhannya apa? Kita terima keluhan itu sebagai sebuah anugerah. Tapi kemudian kita lebih memilih
memilih kondisi yang sesuai dengan harapan kita. Contoh misalkan, alhamdulillah kalau misalkan kita asam lambung ya. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah asam lambung yang saya rasakan. Kak Khadijah apakah bisa menghambat rezeki? Ya, foto, adanya patung, adanya anjing di rumah itu membuat malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah. Tidak sudi begitu. Tumbuhan itu tidak jadi masalah Kak Karamel. Ya, tumbuhan tidak jadi masalah. Kalau lebih dari satu apanya? Keluhannya boleh diucapkan sekaligus. Ya Allah, terima kasih atas anugerah asam lambung, atas anugerah insomnia, atas tekanan darah tinggi yang saya rasakan. Tapi sebaiknya sendiri-sendiri sih. Kalau mau efektif hasilnya, kalau mau terasa hasilnya, dipisah sendiri-sendiri. Ya, Kak Bingdo termasuk foto sendiri sebaiknya ditutup. Kalau teman-teman tidak percaya, coba ya ditutup 3 hari saja. 3 hari saja. 3 hari ditutup, cukup dibalik ya, figurannya dibalik. Terus jangan sampai terlihat. Rasakan rumah hawanya adem, kemudian kita yang biasanya mudah emosi, jadi insya Allah sulit emosi. Begitu. Boneka termasuk ya. Boneka silakan masukkan ke lemari. Kalau sedang dipakai mainan anak tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan tidak dipakai, sebaiknya dimasukkan kardus atau lemari. Yuk lanjutkan dulu. Bismillah ya. Ya Allah, alhamdulillah atas anugerah asam lambung yang saya rasakan. Tapi saya lebih memilih, saya bebas asam lambung, saya sehat, ya. Saya pulih seperti sedia kala, begitu. Terus kemudian udah ke THT bersih. Maksudnya gimana Kak ini? Kak Happy Kidos. Oh, sudah cek tadi ya yang masalah telinga berdengung ya. Oke, nanti kita bantu dengan terapi Al-Qur'an. Nah, terus kemudian ya, titik ini sama. Boleh Kak Yus, boleh tulisan Allah dengan tulisan Muhammad boleh. Di titik ini juga sama ya. Ketuk-ketuk. Yuk sambil teman-teman sambil ini ya balas komentar ya. Kalau nggak dijawab nanti ada yang baper gitu. Nanti kalau baper nggak mau nyimak lagi, ya kan? Saya coba jawab semampu saya sambil saya lanjutkan materi nggak apa-apa ya. Ya, titik ini ditekan sama ucapkan keluhannya apa. Termasuk yang sedang program hamil, yang sakit apapun coba dicoba. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah atas anugerah insomnia yang saya rasakan begitu. Sama di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Ingatan peristiwa kecewa sebutkan, Kak Irfan sebutkan. Ya Allah, meskipun hati saya kecewa, sakit hati, saya lebih memilih hati saya sabar. Seperti itu. Saya bahagia, saya sabar. Seperti itu. Sebentar. Ini banyak sekali yang tanya. Padahal saya sudah kasih kesempatan teman-teman ya. Kalau yang belum dijawab, pertanyaannya di sini, di room live, saya persilakan untuk japri yuk DM. Kalau DM insya Allah pasti saya balas. Cuma agak ngantri ya teman-teman. Boleh bolak-balik. Boleh bolak-balik. Ya. Oke. Iya kan, kalau tidak dijawab baper tuh. DM-nya boleh terserah, boleh sekarang, tapi saya jawabnya nanti. Ya, silakan DM. Teman-teman yang belum paham DM, caranya begini nih. Saya tidak ingin ya pertanyaan teman-teman tidak jawab. Saya pinginnya saya jawab semua pertanyaan teman-teman. Tapi karena keterbatasan saya, jadi caranya begini, teman-teman sebelah kiri atas ya. Kiri atas masuk ke bio profile. Nah, bio profile saya ini, nah ini ada pesan nih. Pesan, kirim pesan. Nah, silakan nanti ditanyakan di situ. Insya Allah saya jawab semua. Oke, terapi kedua ini sedang mulai, Kak. Terapi kedua adalah terapi lidah ya. Kita rutin lakukan terapi lidah setiap kita live. Ini langit-langit mulut, ini lidah. Oh, sudah mulai mual dan muntah, belum apa-apa loh. Ya. Belum dimulai loh. Oke, Kak Yuli. Wah, ketemu di sini Kak Yuli. Siap, ya. Jadi ini langit-langit mulut, terus kemudian ini lidah dilipat ya. Dilipat yuk. Teman-teman please jangan baper ya. Saya tidak ingin menyakiti hati teman-teman semuanya. Acie gitu. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa kalau ada pertanyaan yang belum saya jawab.
Saya benar-benar di luar kuasa ini karena komentarnya teman-teman lihat sendiri kan ya. Ini banter banget tuh. Banter banget yang komentar tuh. Coba teman-teman jadi saya. Coba teman-teman jadi saya. Tukeran posisi yuk. Dijamin kewalahan balas-balas menjawab pertanyaan gitu. Ya kan? Yuk bismillah. Terapi kedua. Habis ini langsung. Ya. Kak Sri Darsi, tangan kebas saya baikan. Alhamdulillah. Setiap hari loh kita menerima testimoni. Sekarang giliran teman-teman. Ya, asal jangan berperan ya. Pengen sembuh nggak? Pengen sehat? Pengen masalahnya tuntas? Pengen lunas hutang? Kalau pengen jangan berperan. Oke? Setuju ya? Oke, terima kasih teman-teman. Yuk. Ini langit mulut ya. Terus ini lidahnya. Lidahnya terus kemudian dilipat. Ya, dilipat ke atas. Kita rutin live jam 6 pagi WIB dan jam 20 WIB. Ini Kak sedang mulai Kak Wiwin. Ya, ini lidah dilipat ke atas. Gini nih. Kelihatan nggak? Jadi, ya termasuk yang sakit ginjal, kanker, kista, macam-macam apapun, ya dicoba yuk terapi lidah. Dilipat ke atas. Terus kemudian caranya gimana? Caranya badan rileks. Jangan terlalu kaku ya, rileks. Relax ya. Terus kemudian lidahnya tetap posisi dilipat ya. Silakan lidahnya dilipat. Kalau saya tidak akan ngelipat. Kalau saya lipat lidah nanti saya nggak bisa mandu teman-teman. Itu. Nah terus kemudian tarik nafas 5 hitungan. Jadi jangan langsung 1 detik. Tapi 5 hitungan contoh. 1, 2, 3, 4, 5 ditahan. Ya. Kemudian ditahan 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Ditahan, setelah itu hembus 5 hitungan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Tapi lidah selalu dalam kondisi terlipat. Jangan dilepas. Oke, kita mulai ya. Kita mulai 1 kali aja. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut membantu menjawab ya. Terima kasih banyak. Saya merasa punya asisten ini. Alhamdulillah. Ya. Asisten yang insya Allah nanti pahalanya teman-teman dapat loh kalau bantu jawabin ya teman-teman yang saudara kita yang baru saja bergabung dan belum paham terapi ini. Apakah harus wudhu, haid boleh ikut ini enggak, terapi enggak, seperti itu. Nah teman-teman kalau ikut jawab ya kita jadikan kebiasaan yuk rebutan menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh saudara kita yang baru saja bergabung. Gitu ya, sepakat ya. Jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Begitu. Jadi yang menjawab itu bukan selalu saya. Tapi bisa jadi yang menjawab adalah teman-teman yang sudah rutin ikut terapi ini. Oke, jadikan ini sebagai sebuah kebiasaan. Budaya kita. Budaya saling memberikan bantuan. Oke, yuk mulai yuk. Terapi lidah yuk. Terapi lidah. Silakan langit-langit mulut. Ini lidahnya dilipat ke atas. Ya, Kak Aida bisa jadi ada masalah tuh di rahimnya. Sebaiknya berwudu silakan. Walaupun sedang halangan. Yuk kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas dari hidung. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian hembuskan lewat hidung pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ulangi sekali lagi ya. Setelah ini langsung kita praktekkan terapi ruqyah. Ini selama terapi kok selalu ada yang ngetik gitu ya. Amin, amin, amin. Terima kasih izin gabung. Mohon tanya. Ini jangan-jangan banyak yang nggak praktek terapi nih. Curiga saya. Saatnya terapi kok masih bisa ngetik gitu loh. Jangan-jangan terapinya sambil ngetik gitu ya. Sambil diruqyah sambil ngetik. Sambil muntah-muntah sambil sambil ngetik gitu ya. Sebaiknya fokus teman-teman ya. Sebaiknya fokus. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi kita praktekkan 2 kali saja. Ya, hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas yuk 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan lewat hidung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hembuskannya. Besok pagi kita latihan lagi. Nariknya itu jangan 1 detik. Suruh 5 detik langsung gini. Nah, itu 1 detik namanya teman-teman. Ya, jangan
Nah, itu 1 detik ya. Harus 5 detik, 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak usah sampai tegang banget gitu ya. Nggak usah sampai kayak orang kejang-kejang gitu, nggak usah. Jangan terlalu berlebihan, jangan lebay. Oke? Ditahannya juga santai saja. Dihembuskannya itu juga 5 detik. Jangan dihembuskan karena sudah nggak kuat ya. Karena sudah nggak kuat, dihembuskannya itu langsung. Tahan, kalau bisa diatur. Disitulah terapinya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Oke, besok ya. Besok kita mulai. Nah, sekarang mari kita praktekkan. Ya, karena belum terbiasa. Kalau yang ada gangguan di dalam dirinya, itu biasanya langsung mual, langsung muntah, langsung pusing. Terus kemudian, apa istilahnya? Langit-langut mulutnya gatel, itu. Iya, banyak yang nggak kuat. Padahal cuma 5 hitungan loh. Aslinya itu harusnya 7 hitungan. 7 tarik, 7 tahan, 7 hembus. Seperti itu. Ya, yang rutin mempraktekkan insya Allah ya sudah mulai ada perubahan. Oke. Nah, ini nanti nafasnya jadi panjang. Kita nggak gampang capek, kemudian nanti gampang tidur. Ini banyak testimoni loh. Tidurnya jadi terlalu pulas. Ya, gampang sekali tidur. Nggak pernah ini lagi vertigo, migrain hilang. Ya. Bahkan Titik Puspa, tahu ya Titik Puspa ya? Itu artis dulu. Dia sembuh total dari sakit kanker setelah mempraktekkan ini terapi lipat lidah. Kanker loh. Ya, kanker stadium lanjut, stadium 3 atau 4 kalau tidak salah tuh. Oke, mari kita praktekkan terapi Al-Qur'an. Sudah siap teman-teman? Sudah siap ya? Ya, nih ada lagi nih asma jadi jarang kambuh ya. Alhamdulillah. Yuk kita praktekkan. Sekarang keraskan handphonenya. Kemudian letakkan air. Sudah? Airnya sudah diletakkan. Kemudian yuk kita fokus berdoa. Saya nggak nyiapin air ya, teman-teman yang nyiapkan air. Nyiapkan airnya yang banyak sekalian. Boleh 1 gentong. Boleh 1 galon. Kalau pakai air sumur gimana? Boleh nggak handphonenya ditaruh di sumur? Jangan, takut kecemplung nanti. Atau taruh deket toren. Ya, toren air. Sebaiknya jangan gede-gede gitu ya. Yang ya maksimal 1 galon lah. Boleh beberapa galon boleh. Apalagi kalau teman-teman jualan air isi ulang galon gitu ya. Itu nanti bisa dibacakan. Oke? Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan handphonenya. Ya, nggak usah amin-amin ya. Kalau aminnya dipakai lisan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ucapan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, pada kesempatan ini ya Allah, izinkan saya memohon pertolongan-Mu ya Allah. Izinkan saya berikrar. Saya berlepas diri ya Allah dari perbuatan leluhur kami yang apabila selama masa hidupnya berbuat kesyirikan, meletakkan sesajen, menyimpan jimat, memelihara pusaka yang sudah diisi dengan jin khodam, memelihara jin dan bekerja sama dengan bangsa jin. Hingga meninggal belum bertobat ya Allah, maka saya mewakili diri saya dan keluarga besar saya. Saya berlepas diri dari perbuatan leluhur saya tersebut. Seandainya ya Allah ada gangguan jin di dalam diri saya ataupun dalam keluarga saya, ataupun gangguan itu ada di rumah ini ya Allah, baik jin khodam ataupun jin nasab atau jin dasim, jin qarin, jin khanzab dan jin jenis lainnya, ya Allah, keluarkan mereka dan jauhkan sejauh-jauhnya dari rumah kami,
dari badan kami ya Allah. Seandainya mereka tidak mau keluar, jadikan setiap makanan dan minuman yang saya konsumsi menjadi racun yang teramat panas, racun yang menghancurkan mereka, racun yang membakar mereka sehancur-hancurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke badan kita, kemudian tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke depan. Bismillahi Allahu Akbar, keluar wahai musuh Allah. Tiupkan. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke badan, tiupkan ke air, bismillah. Tiupkan ke sebelah kanan, bismillahi Allahu Akbar. Bagi teman-teman yang belum hafal atau teman-teman yang non-muslim, cukup simak saja ya. Tapi ketika nanti instruksi ditiup, silakan ikut meniup. Kemudian kita baca ya Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah, ke badan, bismillah, ke air, bismillah, kemudian ke samping kiri, bismillahi, Allahu Akbar. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Ke badan kita, bismillah. Ke air, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian ke bawah ya, ke tanah, ke lantai. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tempelkan di sini, di dada dan perut, kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke badan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Kemudian tengok belakang teman-teman ya. Ucapkan bismillah, keluar wahai musuh Allah. Bismillah, keluar wahai musuh Allah. Kemudian tarik ke atas teman-teman sampai di dada. Ya, berhenti dulu, baca ayat kursi sambil diusap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke dada kita, bismillah. Kemudian tarik ke atas teman-teman sampai ke leher ya. Kita ucapkan bismillahi Allahu Akbar, keluar wahai musuh Allah. Batuk-batukan setelah itu. Cabut seperti gerakan mencabut, buang ke depan. Ya, yang merasa terkena gangguan sihir, kena
penyakit macam-macam, simak ya, fokus simak. Silakan teman-teman ya, tepuk-tepuk dadanya. Yuk belajar maafkan orang lain. Yuk yang masih punya dendam. Siapa di sini yang masih punya dendam, masih punya benci, masih benci dengan suaminya, masih dendam dengan perempuan yang dianggap sudah menghancurkan hidup teman-teman. Maafkan teman-teman, maafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk baca Al-Insyirah Alam Nasrah sambil ditepuk-tepuk. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tarik atas, bismillah, Allahu Akbar, batuk-batukan. Yuk lagi belajar maafkan. Bismillah ya Allah, izinkan saya melepaskan rasa emosi ini. Ya Allah, izinkan saya melepaskan rasa benci ini. Ya Allah, mudahkan saya memaafkan orang-orang yang telah menyakiti saya. Mudahkan saya memaafkan orang-orang yang telah menghancurkan hidup saya, ya Allah. Mudahkan saya, ya Allah, memaafkan orang lain. Ucapkan begini teman-teman, wahai jin terlaknat, jangan kamu bisikkan lagi. Bisikan kebencian untuk membenci orang lain. Demi Allah, saya tidak butuh bantuanmu. Demi Allah, saya hanya butuh pertolongan Allah saja. Ucapkan dengan cukup keras teman-teman. Kemudian tarik ke atas. Bismillahi Allahu Akbar. Teman-teman, ya, yang ikhlasan teman-teman. Paksakan. Ya, paksakan ikhlasan. Ini bagian dari sampah ya. Sampah emosi, sampah hati. Yang di sini ini akan mengundang gangguan jin. Ya, kalau kita punya benci, dendam, itu hanya akan merugikan diri kita. Selain tidak bagus dari sisi kesehatan, ya, gangguan gaib ini akan ketarik masuk ke dalam diri kita. Oke, teman-teman, kita cari ya titik-titik di mana kemungkinan ya makhluk gaib itu bersembunyi di badan kita. Nah, caranya adalah ya, silakan teman-teman pegang tengkuknya, ditepuk-tepuk, dipijat. Ya, dari mulai tengkuk dipijat sambil diusap perutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Ya, itu yang bikin gangguan ya. Kalau merasa dendam, merasa benci, merasa tersakiti, yuk maafkan. Tarik ke atas teman-teman yang merasa sakit hati, yuk ucapkan ke diri sendiri, saya cinta diri saya bahagia, saya ikhlas, saya sabar. Bismillah, Allahu Akbar. Batuk-batukan. Kalau ingin muntah silakan dimuntahkan. Ya, kalau ingin muntah silakan dimuntahkan. Ya, pundak belakang. Pegang. Biasanya ini memang tempat ya bersarangnya gangguan jin itu di pundak belakang nih. Teman-teman yang menderita insomnia ya, radang di otak, vertigo, migrain, ini silakan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Kak My Baby nanti DM ya. Nanti saya kasih panduannya gimana biar bisa berhenti dari nyanyi dan TikTok live. Ya, insya Allah nanti kita pandu teman-teman. Saya siap mandu teman-teman. Yuk, silakan pundak belakang. Bismillah, Allahu Akbar. Tepuk-tepuk. Ya, keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai musuh Allah. Kanan kiri. Keluar wahai musuh Allah. Ya, kanan pundak terasa ada yang ini ya, ganjel ya. Ya, pegang bagian kanan. Yang tensi tinggi nanti pegang di jantung ya. Nanti ya. Sekarang juga boleh nggak apa sih sambil diusap-usap. Bismillah, Allahu Akbar. Terus teman-teman ketuk bagian bawah ketiak kanan kiri. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Bismillah, Allahu Akbar. Teman-teman yang non muslim cukup ditepuk-tepuk saja. Keluar wahai jin terlaknat. Ya, ucapkan seperti itu. Keluar wahai jin terlaknat.
Kak Siti, ya simak dulu saja. Nanti bisa pakai perantara air minumnya ya. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Dada terasa berat, usap di dadanya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Keluar wahai musuh Allah. Teman-teman, nyuruh keluarnya beneran nyuruh ya. Kalau di rumah nggak ada orang, bentak aja sekalian. Karena ngusir jin ini seperti ngusir ayam, teman-teman. Ngusir jin ini seperti ngusir ayam. Kalau kita ngusir ayam pelan-pelan, itu nggak akan pergi dia kan. Hush, hush, gitu kan. Harus dengan keras. Hush, hush, gitu. Itu sama. Jin itu harus dikerasin. Mereka punya hati, punya perasaan. Ya, tepuk-tepuk. Wahai jin terlaknat, keluar kalian, keluar. Tapi kalau rame jangan ya, nanti heboh seisi rumah. Ini ngapain gitu kan? Nonton live streaming kok jadi ngamuk-ngamuk gitu. Ya. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Keluar musuh Allah, keluar. Ya. Tarik ke atas, Bismillah Allahu Akbar. Ya. Kalau mual-mual muntah, ya silakan muntahkan. Sekarang perutnya. Perut kanan kiri pegang, yuk. Bismillah Allahu Akbar. Ya. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Ya, pegang. Ya. Kemudian bacakan An-Nas seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tuh kan, ada yang membuktikan kan? Galak sedikit langsung merinding. Iya, harus kita galakin, ya. Karena mereka itu bandel, teman-teman. Bandel ada di dalam diri kita. Kita harus benar-benar ya mengusir mereka dan minta tolong kepada Allah. Kita itu punya kekuatan yang Allah titipkan gitu ya, untuk bisa mengusir mereka. Mereka itu sebetulnya lemah. Cuma kita sering kali ikut lemah gitu. Yuk, pegang. Ini pinggang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allahu Akbar. 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 Ya, ucapkan Bismillah Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Tiupkan. Kemudian tempelkan di pinggang. Tepuk-tepuk keras. Ya, keluar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Keluar wahai musuh Allah. Ya, yuk digalakin ya. Teman-teman yang selama ini mungkin belum kerasa reaksi, coba ya lakukan, galakin mereka. Sekarang pegang lutut ya. Lututnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, teman-teman kalau bagian tertentu dipegang itu merinding, mual, fokus di situ, jangan pindah-pindah. Karena sudah ketemu titiknya. Nah, saya akan share ya. Tadi saya share bagaimana cara menemukan titik di mana jin itu bersembunyi. Walaupun mereka bisa pindah-pindah, tetapi seringkali jarang ya. Jangan bilang musuh Allah. Memang musuh Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nanti cek sendiri ya. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Ya, Allah sendiri yang menyampaikan jin setan itu musuh Allah, begitu. Allah itu bahasa Quran. Itu bahasa Al-Quran. Jadi saya tidak menggunakan bahasa kalau tidak disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Kemudian ini juga dicontohkan Rasulullah, ya, ketika meruqyah sahabatnya, ya. Jadi menepuk sahabatnya yang sering pelupa jadi imam. Ukhruj ya aduallah. Keluar wahai musuh Allah. Ini bahasa Rasulullah. Rasulullah ini suri teladan yang terbaik. Harus kita contoh, gitu ya. Tiup, ya, tiupkan ke lutut. Tiupkan ke lutut, gitu. Oke, silakan. Teman-teman, sekarang pegang. Kalau sudah, ya, kalau digalakin memang merinding, karena itu memang reaksi. Kalau dihalusin mereka nggak akan bereaksi, ya. Silakan teman-teman fokus, ya, fokus di bagian yang teman-teman rasakan sakit, merinding, macam-macam sensasinya. Dengarkan ayat saya, fokus di telapak tangan saya. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar. Kalian yang bersembunyi, kalian dengarkan yang bersembunyi di aliran darah saudaraku. Kalian yang bersembunyi di organ tubuh saudaraku, silakan kalian keluar. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, ukhruj ya aduallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Keluar laknatullah, ukhruj ya Allah, fakhruj minha fa innaka rajim, al'anuka bil laknatillah. Aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Yuk, yang terasa gatal ditepuk-tepuk ya. Kalau tangannya silakan tepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dipegang Kak Sri, dipegang yang terasa sakit, ya silakan diusap. Teman-teman kalau sudah tidak sanggup silakan diminum sedikit airnya sambil baca bismillah. Kalau masih bisa bertahan silakan ya dengarkan lagi. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Ya teman-teman ya, terus lanjutkan dengarkan sebentar lagi ya. Teman-teman rasa gatal, sendawa, kemudian perasaan aneh-aneh itu merupakan bagian dari reaksi ya. Sedang detox nih. Detox adanya kemungkinan gangguan sihir dan jin. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'zik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik.
A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasyak. Wahai jin terlaknat, kalian yang bersembunyi di badan saudaraku, silakan kalian keluar. Wahai jin terkutuk, kalian yang saat ini tidak mau keluar dari badan saudaraku, rasakan ayat-ayat Allah yang akan membakar kalian. Ya Allah, jadikan ayat ini ya Allah, ayat yang membakar hancur sehancur-hancurnya jin yang ada di dalam badan saudaraku. Wahai jin terkutuk, ya, jika ingin kalian selamat, Allah selamatkan, silakan keluar melalui mulut. Jika kalian ingin diselamatkan oleh Allah, silakan keluar melalui mulut. Wahai jin terlaknat, mumpung Allah masih berikan kesempatan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فعتبعه شهاب ثاكب بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Teman-teman lihat tengah-tengah telapak tangan saya. Lihat fokus teman-teman, lihat kuat-kuat ya. Kalau ngantuk paksakan. Kalau mata nggak bisa terbuka paksakan ya. Kalau perlu dibantu dengan jari kita, paksakan untuk bisa melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Kak Joshua silakan nanti bisa siapkan air ya. Siapkan air sekarang. Nanti airnya buat disiram ya ke halaman rumah. Siapkan air, nanti airnya bisa disiramkan ke rumah, dipercikan di sekeliling rumah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya teman-teman silakan minum airnya. Ya, diminum airnya. Minumnya 3 kali tegukan ya. Sayangnya saya tidak menyiapkan air minum. 3 kali tegukan. Bismillah.
minum, kemudian alhamdulillah. Tegukan pertama. Tegukan yang kedua, bismillah, minum, alhamdulillah. Yang ketiga, bismillah, kemudian alhamdulillah. Ya, teman-teman, silakan sebagian, jangan dihabiskan ya. Sebagian silakan dioleskan di sini, di badan. Ya. Di badan, kemudian di sini, ya, di kening, di dahi, kemudian di sini, di mana? Tengkuk ya. Terus pundak belakang, kemudian dada, perut, pinggang belakang, terus kemudian lutut, dan telapak kaki. Oke, silakan teman-teman. Ya. Bisa diminumkan. Biasanya setelah minum, ada reaksi lagi tuh. Mau muntah, silakan dimuntahkan ya. Sudah ada yang dirasakan teman-teman? Masih ada terasa? Ya. Banyak istighfar ya, banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya. Silakan dibacakan apapun ayat-ayat yang teman-teman hafalkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke teman-teman, mudah-mudahan menjadi perantara kesembuhan ya. Jangan lupa ikuti terus ya terapi kita pagi dan malam. Pagi ini jam 6, malam jam 20 ya. Nah teman-teman, kalau ingin tuntas ya, kalau ingin tuntas sebaiknya teman-teman gabung juga di grupnya. Kita juga mengelola grup ya. Grup ini teman-teman ya, grup. Insya Allah nanti kita kombinasikan terapi melalui grup dan terapi melalui live streaming. Ada di sini yang baru bergabung dan belum masuk ke dalam grup. Oh, Kak Arvela kemungkinan ada jin khodam ya. Kak Arvela itu kemungkinan ada jin khodam di dalam badan. Itu harus diikhlaskan, harus dengan ikrar terus. Ya, harus dengan ikrar terus. Saya tidak butuh bantuanmu, saya hanya butuh pertolongan Allah saja. Wahai, kalau dalam diriku ada jin khodam dan jin nasab, silakan kalian keluar, begitu ya. Terus bentak-bentak begitu ya. Kalian silakan keluar, saya tidak butuh bantuan kalian, demi Allah saya hanya butuh pertolongan Allah saja. Ada yang mau ikutan grup, yang belum masuk grup ya, ini sebaiknya sangat saya sarankan untuk masuk ke dalam grupnya. Yang belum follow silakan dibantu follow ya. Agar apa? Agar teman-teman tidak ketinggalan materi yang nanti senantiasa saya update. Ya, saya update secara berkala agar teman-teman bisa mendapatkan banyak ya pencerahan seputar gangguan jin, seputar gangguan sihir, seputar penyakit medis ataupun non medis ya dengan solusi Al-Qur'an. Begitu. Nah, caranya teman-teman, syaratnya ada 2 ya. Syarat masuk ke dalam grup ada 2. Grupnya gratis tetapi bersyarat. Syaratnya adalah yang pertama, teman-teman ikut komitmen mempraktekkan terapi selama minimal 1 bulan. Atau sampai sembuh total. Saya siap mendampingi teman-teman ya. Saya siap mendampingi teman-teman sampai keluhannya membaik, sampai sakitnya sembuh total, sampai masalah rumah tangganya benar-benar tuntas. Siap komitmen ya. Syarat pertama, komitmen ikut terapi. Kemudian syarat yang kedua, kurang mudeng, di grup itu bukan ruqyah Kak Yusma. Kak Yusmawati di grup itu bukan ruqyah. Di grup itu ada terapi. Terapi kita total ada 7 metode. Salah satunya adalah terapi ruqyah. 6 metode yang lain itu bukan ruqyah. Terapinya ada terapi menulis, terapi istighfar, ya, terapi self reflection itu istighfar, ya. Kemudian terapi happiness terapi bahagia dengan cara apa? Bersyukur. Ya, nanti kalau belum paham, insya Allah nanti saya jelaskan ulang. Nah, Kak Fatimah, saya tidak bisa melihat. Saya tidak bisa melihat di rumah atau di badan itu ada gangguan atau tidak. Kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin di badan, di rumah, itu jinnya ada 5 misalkan. Di badan
kamu ada 10 jin, satunya raja begitu. Nah, ini hati-hati, ini adalah dukun. Ya, hati-hati, ini dukun. Jangan percaya orang-orang seperti ini. Karena tidak bisa melihat, melainkan itu yang satu jenis. Tidak bisa melihat jin, kecuali dianya juga jin. Maka kemungkinan besar di dalam dirinya ada jinnya. Nah, teman-teman, caranya begini ya. Cara masuk ke dalam grup, jika teman-teman sudah sepakat. Syarat yang kedua belum. Syarat yang kedua, doakan seluruh member dengan doa kebaikan. Dengan doa lunasi hutangnya ya Allah, lancarkan rezekinya, yang sakit diangkat penyakitnya, dan seterusnya. Pokoknya doakan kebaikan. Kalau teman-teman sepakat dengan dua syarat itu, silakan tulis setuju atau sepakat. Ya. Syarat pertama, ikut terapinya sampai tuntas. Yang kedua, doakan seluruh member terapi langit. Ya. Siap ya? Oke. Sudah sepakat? Mari kita mulai. Caranya masuk ke dalam grup, caranya adalah, silakan teman-teman perhatikan ini. Ya, perhatikan ini. Ini di pojok kiri atas, ini kebaliknya. Oke, saya balik dulu sebentar. Saya balik dulu videonya. Biar enak dilihat. Jadi teman-teman, di pojok sini ya, kiri atas, silakan teman-teman pencet. Ya, pencet. Klik. Seperti itu. Terus kemudian, ya, ini tekan ini, foto profil saya, yang bulat, yang lingkar ya, ditekan. Nah, maka akan menuju ke bio. Nah, di bio saya jangan klik yang daftar. Jangan klik yang belanja, jangan klik yang langganan. Klik yang ini, grup terapi gratis. Itu ada tulisannya ya. Grup terapi gratis, tuh kan. Nah, klik yang bawahnya. Grup terapi langit gratis. Grup terapi gratis. Ada emoticon begini. Terus kemudian dipencet aja. Klik. Maka teman-teman akan diarahkan ke... Sebentar, sedang proses. Ini ya. Kelama karena mungkin sinyalnya nih. Oi, lama. Kok lama ya? Heran saya. Gangguan sinyal kah? Sebentar. Wah, lama teman-teman. Nah, ke sini ya. Jangan yang daftar. Kalau daftar bisa, cuma kelamaan. Nanti lama. Kalau pengen cepat langsung ke sini nih. Klik yang paling atas, ya. Klik yang paling atas. Nah, teman-teman langsung diarahkan masuk ke grup nih. Ya, masuk ke dalam grup. Ya, terapinya di grup juga. Masuk ya. Lihat grup. Nah, ini udah banyak yang gabung nih. Oke. Ini mumpung membernya baru sedikit, kita sudah punya 1 juta member, ini grup baru. Ya, ini grup baru. Kak Yayu, sakit saraf kejepit ada hubungannya dengan jin. Ada 2 penyebab. Medis dan non-medis. Ya, bisa dikarenakan medis karena memang faktor benar-benar medis, tapi bisa juga ada faktor yang non-medis. Kalau secara medis tidak kelihatan nih. Itu. Rasanya mirip saraf kejepit, tetapi setelah dicek medis bebas, ya, sehat begitu. Kak Putri Harmelia, semenjak ikut ruqyah rutin zikir petangnya saya kok bisa lihat setan. Ya, konsultasi di grup ya. Nanti kita jawab. Perlu diagnosa lebih lanjut. Ya, perlu diagnosa lebih lanjut terkait dengan keluhan. Muncul Kak, pasti muncul, gitu ya. Ya teman-teman yang merasakan begitu ikut ruqyah malah ngalami kejadian aneh, begitu. Kak Johari, ada kaitannya dengan jin, tumor? Ya, sebagian ya. Kalau dicek secara medis. Jadi sebetulnya gini teman-teman. Jin itu, gangguan jin. Jadi jin itu kan karakternya beda-beda ya. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang muslim, ada yang tidak iman kepada Allah, begitu. Nah, jin itu sebetulnya tidak bisa membuat kita sakit. Tidak bisa merusak organ tubuh kita, tidak bisa membuat kanker, tidak bisa bikin tumor, dan seterusnya. Tetapi mereka bisa mengajak kita untuk melakukan pola hidup yang kacau. Membuat kita menyukai makanan-makanan yang memicu kanker, memicu tumor, membuat pola hidup kita kacau, ya, mengajak kita sulit tidur. Sulit tidur efeknya apa? Jadi nggak bisa tidur, itu efeknya bisa nyerang macam-macam tuh. Mahnya kambuh, asam lambungnya kambuh, ya. Kemudian livernya diserang. Terus ngajak ngantuk ketika setelah asyar. Ngajak ngantuk ketika setelah asyar itu akan melemahkan jantung. Ya, nantinya efeknya macam-macam. Ya, stroke lah, darah tinggi, macam-macam tuh. Ya, imunnya lemah. Nah, cara jin merusak organ tubuh kita seperti itu, tidak secara langsung. Oke, teman-teman.
kita lanjut nanti ya, masuk di grup. Saya izin menginformasikan. Jadi program ini terselenggara atas program kewirausahaan dalam rangka pengelolaan ya pondok pesantren Terapi Langit yang kami kelola. Jadi kami mengelola pondok pesantren Terapi Langit yang di mana pondok ini banyak santri yang mereka dari kalangan duafa ya, anak-anak yang tidak mampu dan dari anak yatim yang serius menghafalkan Al-Qur'an. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan merasa peduli dengan anak-anak yang yatim, anak duafa, apalagi mereka penghafal Al-Qur'an, kita fasilitasi gratis nih. Kita kasih makan, minum, kita belikan kitab-kitabnya, ustadznya pun kita berikan ya fasilitas. Termasuk alhamdulillah sudah punya tanah, tetapi belum bisa kita bangun bangunan. Bangunannya belum ada. Karena apa? Terkendala dana. Nah, oleh karena itu saya tidak meminta dana. Ya, saya tidak membuka sumbangan. Saya tidak ingin mengemis-ngemis, tapi saya membuka sebuah program kewirausahaan antara lain dengan ini ya, menginformasikan ramuan ruqyah. Ramuan ruqyah ini sebetulnya teman-teman bisa bikin sendiri. Dengan air cukup bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Tapi kalau yang ingin praktis kita menyediakan, kebetulan saya tidak siapkan nih. Malah saya nggak siapkan ya. Ada ramuan ruqyah, nanti teman-teman bisa dicek ya. Bisa dicek di showcase karena saya tidak persiapan ini. Terus kemudian ada madu ruqyah khusus untuk asam lambung. Kemudian ada parfum ruqyah. Kalau parfumnya ada nih. Kalau parfum ruqyah ada. Ini parfum ruqyah untuk lebih khusyuk sholat. Ya, insya Allah nanti teman-teman bisa cek di showcase. Caranya sama kayak tadi ya. Caranya sama kayak tadi di showcase. Teman-teman langsung cek saja. Lihat di yang belanja tadi ya. Insya Allah teman-teman yang sudah check out ini, insya Allah akan menjadi pahala jariah karena sama saja sudah mendukung program kami, gitu ya. Nah ini di belanja, nanti silakan teman-teman klik saja di bagian belanja, ini akan muncul keluar, ya. Untuk yang ya Bunda Sindul ini ada yang namanya ini ya madu terapi langit. Nah ini yang madu terapi langit nih, yang seperti ini ya. Ini khusus GERD dan anxiety. Silakan bisa di check out. Terus teman-teman kabar baik ya, parfum serum. Ada yang butuh serum? Serum ruqyah saya sudah launching ya. Sudah ready tapi hanya sekitar 200 pieces saja. Ada yang mau serum ruqyah? Ini baru pertama nih di Indonesia nih. Serum pencerah brightening ya. Brightening kemudian bikin glowing, insya Allah ya, mencerahkan dan sudah diruqyah. Bentuknya seperti ini teman-teman. Tapi saya tidak bisa sematkan ya. Bentuknya semacam ini pakai merek saya. Namanya Moves Brightening Serum. Ya, ini sudah BPOM. Sudah BPOM. Karena sudah selesai masa PO, ini di sekitar 120-an teman-teman. Kalau CO di TikTok itu 120-an, tapi masing-masing akun dapat harganya beda. Seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini sistemnya pump. Jadi nanti tinggal seperti biasa pemakaian ya. Sudah BPOM jadi aman. Seperti itu. Teman-teman nanti bisa dicek di showcase. Begitu ya. Sebelum kehabisan karena stoknya cuma 200 pieces saja. Kemarin sudah diborong sekitar 100-an. Pas masa PO. Begitu. Oke, termasuk kemudian yang butuh panduan ya, buku terapi langit. Ini kita punya bukunya. Ini 15 mili, Kak Yuli. Kata Tambari ada, garam ruqyahnya ada, tapi jangan dipakai untuk ini ya, untuk rumah dan untuk tempat usaha. Garam ruqyah hanya untuk mandi saja. Cara beli serumnya ke showcase, Kak. Sebentar ya, saya tunjukkan ini dulu. Teman-teman yang ingin terapi tuntas, ya ini sudah ready lagi sekitar 500. Silakan teman-teman, ini buku terapi kita yang saya tulis berdasarkan kisah ajaib. Ya, ada pembahasan gimana cara menghancurkan sihir penghalang rizki, cara keluar dari konflik rumah tangga, menyelesaikan problematika anak, ya anak kecanduan gadget, anak kecanduan narkoba, LGBT, kemudian sakit kronis gimana penyembuhannya, kemudian hambatan karir. Ya, kemudian gangguan jin, sihir, pelet, santet dan seterusnya ini dibahas di sini dan bukunya full color ya teman-teman, full color dan banyak gambar sehingga insya Allah teman-teman tidak akan bosan karena seperti baca majalah ya. Jadi
insya Allah ini berdasarkan kisah ajaib yang saya alami, dan alhamdulillah Allah memberikan amanah saya membersamai ratusan ribu orang selesai masalah hidupnya. Dari mulai masalah rumah tangga bisa selesai, padahal sudah di ujung perceraian tuh. Yang sakit kronis alhamdulillah sembuh tuntas, sembuh totalitas. Bukan karena saya, karena ini memang petunjuk dari Al-Quran semua ya teman-teman ya. Petunjuk dari Al-Quran, dan jangan hanya dibaca, tapi ada buku prakteknya juga. Ini buku prakteknya. Dapat satu, dua, yang dua buku saku zikir pagi petang dan ayat ruqyah. Oke, cara CO-nya gimana? Cara CO-nya silakan teman-teman ke profil saya. Ini 1 menit ya sebelum saya pamitan. Jadi ke profil saya silakan klik di sini seperti biasa kayak tadi. Terus kemudian ke sini. Kemudian ini ya, ada belanja tuh, klik saja belanja. Nah, teman-teman cari saja di situ. Sudah ada. Nah, scroll agak bawah ya. Ini sudah ada serumnya nih. Ini untuk serum. Stoknya nggak banyak, teman-teman. Stoknya di sini berapa nih? Stoknya 200 kan? Nih. Stoknya cuma 200. Sangat terbatas sekali. Ya. Tidak ada istilah ongkir mahal, Kak Siska. DM nanti kita berikan subsidi. Kalau ruqyah rumah dan usaha beda lagi. Sama Kak Tambari. Intinya bisa diruqyah langsung, dibacakan langsung, atau dibacakan ke air. Nanti airnya dicipratkan. Begitu. Kalau teman-teman butuh apapun nanti bisa di sini ya. Kalau bingung silakan konsultasi, silakan DM. Yang pertanyaannya belum dibalas, mohon maaf, silakan teman-teman DM ya. Keluhannya apa? Dan tidak semuanya kita sarankan herbal ya. Banyak yang kita tetap sarankan ikuti dulu yang gratisan. Apalagi kalau teman-teman belum ada kelebihan rezeki, sebaiknya ikut yang gratisan dulu, ikut terapi ini ya, ruqyah live pagi malam. Tapi kalau ingin cara praktisnya ya sekaligus ingin berinfak untuk pondok, boleh nanti ya untuk dianggarkan memesan ramuan ruqyah atau yang lain begitu. Kalau langsung ke CS boleh Kak Abdul? Boleh. Ya. Airnya sisa dicipratkan ke sekeliling rumah. Kak Elvi. Tidak bisa COD. Kalau tidak bisa COD berarti ada masalah di akunnya. Coba ganti akun. Ya, coba ganti akun atau nanti konsultasi ke DM. Nanti kita sarankan untuk bisa CO manual. Ya, bisa bayar COD di tempat begitu. Untuk tekanan darah rendah, Habatus Sauda ya. Habatus Sauda ini Kak Nentri ya. Tekanan darahnya berapa? Nanti coba konsultasi ya, kita DM. Ada Kak Devka? Ya. Ada insya Allah. Oke teman-teman, segitu dulu ya. Begitu dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Besok jam 6. Kak Tuba-Tuba, sebentar lagi saya upload video tentang bagaimana agar mendapatkan rezeki. Terima kasih teman-teman ya atas atensinya, atas kerjasamanya. Mudah-mudahan bermanfaat, sehat selalu untuk teman-teman semuanya, dilunasi hutangnya, kemudian harmonis keluarganya, Allah limpahkan rezeki bertubi-tubi begitu deras dari berbagai arah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah. Sukses dunia akhirat buat teman-teman sekeluarga.